Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas materi sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Yuk kita simak. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana kalian ketika menarik dan mengeluarkan napas? Ketika kalian bernapas, apa yang sebenarnya kalian hirup? Makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas. Oksigen yang ada di udara akan dihirup oleh makhluk hidup, terutama manusia dan hewan, melalui alat pernapasan. Sebelum itu, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pernapasan? Lalu, dari manakah oksigen diperoleh? Pernapasan adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Fungsinya yaitu, yang pertama, mengambil oksigen dari udara untuk kebutuhan sel. Kedua, mengeluarkan karbon dioksida sebagai limbah hasil metabolisme. Ketiga, menghasilkan energi atau ATP melalui proses respirasi sel. Keempat, menjaga keseimbangan pH darah. Kelima, mendukung kerja organ tubuh seperti otak, jantung, dan otot. Pertama, rongga hidung. Hidung merupakan alat pernapasan paling atas dan paling awal tempat masuknya udara. Di dalam rongga hidung dilapisi selaput lendir atau mukosa dan banyak ditumbuhi rambut-rambut halus sehingga udara yang masuk ke hidung sebelum masuk ke paring disaring terlebih dahulu dan mengeluarkan partikel-partikel yang tersaring. Kedua, paring. Paring adalah saluran lanjutan dari hidung yang terletak di bagian belakang rongga hidung. Ketiga, laring. Laring adalah suatu struktur penting yang terletak di bagian atas tenggorokan, di antara paring dan trakea. Pada laring terdapat pita suara yang akan bergetar jika udara masuk. Keempat, trakea. Trakea merupakan tabung berbentuk pipa seperti huruf C yang dibentuk oleh tulang-tulang rawan berbentuk cincin yang terdiri atas 15-20 cincin. Bagian dalam trakea terdapat sel-sel epitel bersilia yang mempunyai fungsi untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke alat pernapasan bersama udara. Kelima, bronkus. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Bronkus ini bercabang dua. Bronkus kanan menghubungkan trakea dengan paru-paru kanan, dan bronkus kiri menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang hingga bentuk terkecil yang disebut bronchiolus. Terakhir, paru-paru. Paru-paru atau pulmo terletak di dalam rongga dada. Paru-paru diselubungi suatu kantong berselaput, yaitu pleura parietalis dan pleura visceralis. Paru-paru terdiri atas paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus, sedangkan paru-paru kanan terdiri atas 3 lobus. Bronchiolus bercabang-cabang lagi menjadi lebih kecil dan berakhir pada kantong-kantong udara yang disebut alveolus. Alveolus tersusun atas selapis sel sehingga dindingnya tipis. Pada alveolus ini terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Alveolus banyak mengandung kapiler-kapiler darah. Mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di alveolus dan jaringan melalui difusi. Saat menarik napas, oksigen dari udara masuk ke alveolus karena tekanan parsialnya lebih tinggi. Di alveolus, oksigen berdifusi ke kapiler darah karena tekanannya lebih tinggi di alveolus. Oksigen diikat oleh hemoglobin dan diedarkan ke seluruh tubuh. Di jaringan, oksigen berdifusi ke sel untuk oksidasi dan menghasilkan karbon dioksida. Peningkatan karbon dioksida dalam sel menyebabkan difusi ke kapiler darah dan dibawa ke paru-paru. Kelarutan karbon dioksida di darah lebih tinggi, sebagian besar diubah menjadi HCO3- oleh enzim. Di paru-paru, karbon dioksida berdifusi dari kapiler ke alveolus karena tekanan karbon dioksida di alveolus lebih rendah, lalu dikeluarkan saat mengembuskan napas. Mekanisme pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada adalah proses pernapasan yang terjadi karena kontraksi dan relaksasi otot antar tulang rusuk atau otot interkostal yang menyebabkan rongga dada membesar dan mengecil. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, menggunakan otot antar tulang rusuk, kedua, dada terangkat saat menarik napas, dan yang terakhir, umumnya terjadi saat aktivitas ringan atau saat sedang istirahat. Kedua, pernapasan perut.
Penapasan perut adalah proses penapasan yang melibatkan gerakan otot diafragma, yaitu otot berbentuk kubah yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Ciri-cirinya yang pertama yaitu menggunakan otot diafragma. Kedua, perut tampak mengembang saat menarik napas. Dan yang terakhir, biasanya terjadi saat tarikan napas dalam atau sedang tidur. Volume dan kapasitas paru-paru. Volume paru-paru terdiri atas pertama, volume tidal, kedua, volume cadangan inspirasi, ketiga, volume cadangan ekspirasi, dan yang terakhir, volume sisa. Pada peristiwa pernapasan, diperlukan penyatuan dua volume paru-paru atau lebih. Hal ini disebut kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru meliputi kapasitas inspirasi, kapasitas residu fungsional, kapasitas vital, dan kapasitas total paru-paru. Volume dan kapasitas selanjutnya, faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Pertama, jenis kelamin. Kedua, saat seseorang dalam masa pertumbuhan. Ketiga, suhu tubuh. Keempat, posisi tubuh. Dan yang terakhir, aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya, kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Di antaranya yaitu faringitis, TBC, pneumonia, emfisema, asma, difteri, dan pleuritis. Selanjutnya, sistem pernapasan pada hewan. Selain manusia, hewan pun bernapas dalam mempertahankan hidupnya. Alat pernapasan pada hewan berbeda-beda sesuai dengan perkembangan struktur tubuh dan tempat hidupnya. Misalnya, hewan bersel satu seperti amuba dan paramecium bernapas secara difusi. Terjadi pertukaran CO2 dan O2 secara difusi menggunakan seluruh permukaan tubuhnya. Pada hewan invertebrata seperti cacing, CO2 dan O2 berdifusi melalui kulit permukaan tubuhnya yang selalu basah. O2 diedarkan ke seluruh tubuh. Pada serangga, sistem pernapasannya disebut sistem pembuluh trakea. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang kecil pada permukaan tubuh yang disebut spirakel atau stigma. O2 diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh trakea. Pada ikan, alat pernapasannya yaitu berupa insang. Pada amfibi, contohnya katak, pada saat berudu mereka bernapas dengan insang karena hidupnya di air. Sedangkan saat katak dewasa, mereka bernapas dengan paru-paru dan kulit. Hal ini dikarenakan katak dewasa lebih banyak hidup di darat. Pada reptil, mereka memiliki alat pernapasan yang berkembang lebih sempurna dibandingkan pada amfibi. Pada hewan mamalia, mereka memiliki alat sistem pernapasan yang sama dan tidak jauh berbeda dengan manusia. Selanjutnya, pada burung. Secara umum, alat pernapasan pada burung adalah paru-paru. Ukuran pulmo atau paru-paru relatif kecil dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Paru-paru burung terbentuk oleh bronkus primer dan bronkus sekunder, serta pembuluh-pembuluh bronkiolus. Bronkus primer berhubungan dengan mesobronkus yang merupakan bronkiolus terbesar. Mesobronkus bercabang menjadi dua sel, yaitu bronkus sekunder anterior dan posterior yang disebut ventrobronkus dan dorsobronkus. Kesimpulannya, sistem pernapasan berperan penting dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida untuk menunjang kehidupan. Organ pernapasan bekerja secara terkoordinasi melalui mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Proses ini melibatkan paru-paru, otot pernapasan, serta pertukaran gas di alveolus. Gangguan pada sistem pernapasan dapat menghambat proses ini. Berbagai hewan memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan hidupnya. Sekian penjelasan materi kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.